pernah beramal soleh, apalagi amalnya salah, itu jangan dikira bisa mengucapkan di akhirnya la ilaha illallah, belum tentu. Jadi semua saling mensupport, semua saling mendukung di sini. Jadi yang dimaksudkan dalam hadis, misalnya di Abu Daud nomor hadis 3116, 3116 dari Muadz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, ketika beliau menyampaikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa yang kalimat akhir hidupnya itu la ilaha illallah, maka dia terjamin surga, gitu kan? Dia terjamin surga. Nah, bagaimana dia bisa mengucapkan la ilaha illallah di situ dengan mudah di akhir hidupnya? Maka diikat dengan hadis yang lain, keterangan Nabi. Ketika kita tanyakan pada Nabi, maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat hadis yang disampaikan oleh Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu. Ketika Nabi mengatakan, "Man syahida ya la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abduhu wa rasuluhu." Ya, wa kalimatun alqaha ila Maryam wa ruhum minhu. Ini dakhala al-jannata bima kana alaihi minal amal. Siapa yang mampu berkomitmen mengucapkan ya sampai akhir hidupnya la ilaha illallah dan Muhammad SAW hambanya dan rasulnya, Isa alaihissalam hambanya dan rasulnya, ya kalimat yang Allah tetapkan pada rahimnya Maryam dan kemudian yang ditiupkan ke dalamnya lahir, itu kan artinya apa? Sama nabi-nabi yang lain, kita meyakini ada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW dan Nabi Muhammad penutup dengan syariat yang sangat sempurna, digambarkan demikian kan. Siapa yang komitmen dengan itu semua, kemudian diteruskan hadisnya, dia akan berpotensi masuk surga ketika dia mampu mewujudkan kalimat syahadat itu lewat amal, diukur lewat amal. Nah, karena itulah kemudian hadis ini menjelaskan hadis yang pertama sekaligus memberikan keterangan pada tafsir ayat 25 dari surah Al-Baqarah. Wabasyiril ladzina amanu wa amilus shalihat. Jadi jangan dikira orang bisa mudah kalimat dibacakan la ilaha illallah masuk surga. Tidak demikian kalau nggak pernah beramal. Itu kita bisa saksikan dalam kehidupan. Makanya saking susahnya itu ya. Nah, kita diminta serius mengerjakan amalan, nanti saat sakarat akan sesuai dengan kebiasaannya. Yang biasa baca Quran, seperti pernah saya terangkan di podcast kemarin, kan? Yang biasa baca Quran, dan meninggal lewat bacaannya, diisi dengan kalimat tauhid yang kuat, kan? Ada yang kemudian biasanya sholat, meninggal dalam sujudnya dengan kalimat tauhid yang kuat. Itu sampai Imam Abu Daud kan memasukkan di kitabnya bab talqin. Ya, di kitab yang ke-15, Kitabul Janaiz, bab yang ke-20, babun fit talqin. Jadi, saking tidak mudahnya mengucapkan kalimat ini, bahkan saudara-saudara yang lain pun, yang muslim diminta untuk membantu saudaranya mengucapkan itu. Artinya nggak mudah. Jadi, kalau ada statement mengatakan, gampang sekali ya, baca la ilaha illallah, meninggal masuk surga. Itu ya, patut dipertanyakan gitu ya. Nggak mudah mengucapkan kalimat itu, makanya ada bantuan talqin. Orang mau meninggal tuh ditalkinin, dibantu, diucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya kan? Walaupun kita berlatih setiap hari mengucapkan, tapi nggak disupport amal soleh, belum tentu. Ya, maka teman-teman, ini perpaduannya. Nah, untuk kuat, supaya ini kuat, ikatannya kuat, ya, maka ini mesti ditopang nih. Ya, pokok-pokok syariat mesti ditopang. Ya, karena terkait dengan keislaman, maka syariat Islam itu menjadi support tertinggi untuk menguatkan iman. Demikian iman pun menjadi generator untuk menguatkan syariat. Maka pokok-pokoknya mesti diturunkan. Kalau ini kita gabungkan bagaimana cara menguatkan iman dan amal sekaligus dalam konsepsi keislaman, maka ini Islam sama dengan amal dan iman. Ini kita bisa gabungkan untuk menguatkan dalam bentuk akidah dengan syariat, maka kita hadirkan pokok ya atau dasar yang mampu menguatkan secara sekaligus iman dan amal itu atau keislaman kita. Pokok dan dasar dalam istilah syariat disebut dengan rukun namanya. Ya, jadi kita ingin menguatkan pokok keimanan plus amal sekaligus, atau pokok keislaman kita. Karena itu kita kenal rukun Islam, paling mudah kan? Rukun apa? Islam. Kita gabungkan di sini untuk menguatkan syahadat. Ya, rukun Islam itu kan syahadatnya dimasukkan kan syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Biasa disingkat dengan syahadat, ya kan? Wa kalimatun biha kalamun qad yu'am. Ya, kalau di Alfiyah kan ada gitu ya. Kalau kita belajar gramatikal bahasa Arab, tingkat tertingginya ada di antaranya pelajaran Alfiyah. Ya, dikarang oleh Ibnu Malik, disyarah oleh Ibnu Aqil dan turunannya. Ya, kalamuna lafdhun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun thumma harful kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kalimatun biha kalamun qad yu'am. Jadi kalau kalimat ini kita bisa dipahami kalimat syahadat. Ya, syahadat maksudnya yang dimaksudkan adalah mencakup kalimat yang sempurna. Ya, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu kalimat iman kita ucapkan, turunan amalnya yang pokok untuk mengimplementasikan syahadat. Tuliskan lagi ada salat, ya kan? Nah, kemudian ini karena pokok dasar, maka rukunnya pun nanti jadi pokok dasar. Ya, jadi syahadat yang pokok ini, salatnya yang pokok. Salat yang pokok itu 5 waktu, ya. 5 waktu 17 rakaat. Dan nanti dalilnya ada.
Nggak mungkin nih, nggak ada dalil, nggak mungkin. Ya, nanti syahadat dalilnya di Quran ada. Banyak sekali. Ya, fa'lam annahu la ilaha illallah innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya, dan seterusnya. Ini dalil syahadat. Dalil salat ada 5 waktu banyak di Quran. Jadi kalau ada orang kemudian mengatakan nggak ada dalil salat 5 waktu dalam Al-Quran, ini dipertanyakan, baca Quran nggak? Jangan-jangan nggak baca Quran. Kalau baca Quran pasti tahu, ya. Ya, pasti tahu. Ini kita sudah banyak mempraktekkan, kita udah 15 abad mempraktekkan. Anda masih sibuk mencari dalil. Ini kan pertanyaan. Ya, kita udah praktekkan tiap hari gitu. Anda masih sibuk mencari dalil dan masih bertanya gitu. Itu pasti ada di Al-Qur'an. Nanti kita turunkan, ada yang langsung sekaligus, ada yang ditempatkan di ayat tertentu. Ini banyak sekali. Ya, misalnya di Al-Isra ayat 78, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda. Ada di Quran misalnya surat Hud ya, surat 11 ayat 114, aqimis salata tarafain nahar wa zulafan minal lail. Banyak sekali. Bahkan nanti disebutkan ini yang salat zuhur, ini yang salat isya, ini yang salat asar, ini yang salat maghrib, ya, ini yang salat subuh. Jelas sekali kalimatnya, wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda, dan seterusnya. Bahkan yang paling hebat tuh begini. Disebutkan secara umumnya, ya, gambaran waktu sholat bagi orang beriman pasti tahu. Quran surah keempat ayat 103, ya, ketika Allah mengatakan fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa idza tma'nantum fa aqimus salat inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Di ujung ayat itu ditegaskan orang beriman itu pasti tahu waktu sholat. Artinya kalau orang masih menyoal waktu sholat, dipertanyakan keimanannya, kan? Jadi orang beriman itu pasti tahu waktu sholat, kata Allah itu kan. Jadi kalau bertanya tentang waktu sholat, masih mencari, masih meragukan, dipertanyakan keimanannya. Lalu setelah itu dirinci. Ini gambaran umumnya, dikerjakan dari mulai subuh sampai dengan malamnya. Disebutkan subuh begini, zuhur begini, asar begini, maghrib begini, isya begini. Isyarat umum disebutkan, kemudian tuntunan praktikalnya disampaikan dalam hadis. Sempurna sekali.